Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, betapa nikmat Allah begitu besar kepada kita. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan tahun 1444 Hijriah. Saat ini kita sudah berada di tanggal 25 Zulhijjah. Mungkin ada sebagian kalender yang menulisnya 26 Zulhijjah. Ada 3 atau 4 hari ke depan kita akan menyelesaikan tahun 1444 Hijriah. Artinya ada 355 halaman yang sudah kita isi, yang sudah kita habiskan, yang sudah kita tulis dengan lembaran-lembaran. Apakah tulisan itu tulisan terbaik dalam kehidupan kita yang dipenuhi dengan amal soleh? Atau jangan-jangan itu diisi dengan semua keburukan-keburukan kita yang kita isi dengan segala macam kemaksiatan? Atau kita mencampurnya, di mana kebaikan kita kerjakan, kemaksiatan juga tidak kita tinggalkan? Pilihan ini ada pada kita. Semuanya ada pada kita. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita. 355 halaman buku sudah Allah sediakan. Sebentar lagi kita akan menghabiskannya dan kita akan diberikan catatan kembali 355 halaman kalau di tahun Hijriah. Yang semuanya kita yang mengisinya, yang semuanya kita menulisnya. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Setelah tadi pagi kita dibangkitkan dari kematian kita. Makanya orang bangun tidur pasti senantiasa berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami kembali. Banyak orang yang tidur tapi tidak hidup kembali. Kemarin baru beberapa hari guru kita Profesor Dr. Husni Musanif keluar dari rumah dalam keadaan sehat, bertemu dengan tetangga handai tolan, berangkat menuju kampung halaman dalam keadaan sehat. Tapi ternyata mendengar kabar kalau ada keluarganya yang meninggal dunia, sehingga belum sampai ke Singkil, baru sampai Subul Salam, beliau memutuskan untuk kembali pulang lewat jalan Medan. Belum sampai di tengah perjalanan beliau pingsan, dibawa ke rumah sakit, tidak sadar sampai akhirnya menghembuskan napas. Inilah kehidupan kita. Semuanya kita yang memilihnya. Ingin mendapatkan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, masih memberikan kita kesehatan. Yang kata Rasulullah adalah 2 nikmat besar. Tapi hambaku, umatku kurang mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Makanya kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah yang begitu besar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajarkan bagaimana caranya menyikapi waktu yang berlalu. Bukan dengan hura-hura, tapi kita melakukan introspeksi diri, kita muhasabah diri. Selama setahun ini, kebaikan apa yang sudah kita lakukan? Selama setahun ini, ibadah apa yang sudah kita kerjakan? Selama setahun ini, dosa apa yang sudah kita kumpulkan? Dunia ini main-main, tapi kita semuanya serius untuk menggapainya. Akhirat itu serius, tapi kita justru main-main untuk mengerjakannya. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Nanti orang akan berkata, ternyata akhirat nyata, dunia hanya tinggal cerita. Ketika kita melihat orang yang sudah meninggal dunia, Rasulullah mengatakan cukuplah kematian sebagai pelajaran. Hari ini kita menyolatkan orang lain, besok orang lain yang akan menyolatkan kita. Hari ini kita bertakziah ke rumah orang lain, besok orang lain yang akan bertakziah ke rumah kita. Hari ini kita menguburkan tetangga kita, besok tetangga kita yang akan datang menguburkan kita. Sebelum itu datang, manfaatkan momentum yang sudah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita sudah mati, kita ingin kembali ke dunia ini, Allah mengatakan tidak bisa. Walaupun kita dengan segala macam cara, dengan segala macam alasan memelas kita, Allah juga tidak akan pernah memberikan kesempatan itu. Sekaranglah kesempatannya. Jangan menyesal ketika kita sudah mati. Selagi hidup, manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari ketika waktu bertambah, ya kan, hari bertambah, minggu bertambah, bulan bertambah, tahun bertambah, kita sudah pasti tambah tua. Fisik kita semakin lemah, pandangan kita semakin kabur. Kalau dulu kita sanggup untuk berjalan jauh, hari ini kita mungkin berjalan dengan punya batasan-batasan.
Mungkin kita kemarin mampu mengerjakan sholat malam 20 rakaat, 23 rakaat, bahkan sholat-sholat sunat yang lainnya juga kita kerjakan. Hari ini karena keterbatasan, banyak di antara kita yang sedang tidak sehat, sedang sakit. Jangankan untuk jalan, untuk bergerak saja dia susah. Jangankan untuk sholat secara berdiri, duduk pun dia payah. Tapi dia tetap punya semangat untuk melakukannya. Nah, ketika kita yang bertambah waktu, jangan sampai yang bertambah dengan yang negatif. Setiap hari bertambah, setiap waktu bertambah, kita sudah pasti tambah tua. Yang kedua, sudah pasti kita tambah dosa. 24 jam, berapa banyak dosa dan maksiat yang sudah kita kerjakan. Kadang-kala kita lalai, kita tidak sadar ketika kita melakukannya. Menurut kita, ini biasa. Tapi ternyata menurut Allah dan Rasulnya, ini bukan sesuatu yang biasa. Menurut kita ini kecil dosanya. Tapi ternyata ketika menjadi sebuah kebiasaan, dosa ini akan menjadi besar. Apalagi ditiru oleh orang lain, maka orang lain yang menirunya mendapatkan dosa, dan kita yang ditirunya juga mendapatkan dosa. Tapi kalau kita memberikan contoh yang baik, orang lain yang menirunya mendapatkan pahala, kita yang ditiru juga akan mendapatkan pahala. Makanya senantiasa kita mensponsori kebaikan, memberikan contoh-contoh yang baik, karena kalau ini menjadi kebiasaan, kita akan menjadi pahala yang luar biasa, menjadi kebaikan yang luar biasa. Ditiru orang lain, maka orang lain juga akan mendapatkan kebaikan yang sama, dan kita juga akan mendapatkan kebaikan itu tanpa mengurangi kebaikan orang lain. Nah, tapi alangkah lebih bagusnya kalau yang bertambah itu adalah yang positif, bukan yang negatif. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus bertambah setiap harinya? Setiap tahun kita selalu memperingati tahun baru. Tahun baru Islam ini biasanya ada ceramah, kita datang ke sana. Ada muhasabah, kita ikut di sana. Ada zikir bersama, kita menangis di sana. Tapi itu hanya hari itu saja. Setelah itu lupa kembali. Yang harus bertambah itu adalah iman kita. Karena Rasulullah dan sahabatnya kalau bertemu, Rasul tidak pernah bertanya yang lain. Yang ditanya, ma imanuka, bagaimana kabar imanmu hari ini? Kenapa Rasulullah bertanya? Karena iman ini naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini naik dan turun. Yazid bi ta'at wa yanqus bil ma'siyah. Iman ini akan naik ketika kita berbuat taat. Hari ini hari Jumat, kita datang sebelum azan berkumandang. Pasti semangat kita untuk sholat sunat dulu. Apakah itu sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunat qabliyah zuhur? Semangat kita untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena orang yang ada di sekitar juga kita melakukan. Tapi berapa banyak orang mungkin yang penting sholat. Orang kalau sudah beranggapan yang penting sholat, maka dia tidak akan pernah melihat waktunya. Dia tidak akan melihat di mana tempatnya. Dia tidak akan melihat bagaimana cara mengerjakannya. Tapi ketika orang mengatakan sholat itu penting, waktunya pasti dia jaga. Tempatnya pasti tempat yang terbaik, yaitu masjid dan musola. Cara melaksanakannya juga dengan cara yang terbaik, yaitu dengan cara berjamaah, yang pahalanya ternyata berlipat ganda. Kekurangan kita ditutupi oleh imam dan jamaah yang lain. Tapi ketika kita sholat sendiri, kekurangan kita yang menanggungnya. Bisa saja sholat kita hari itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena tidak ada teman, makanya bergaul dengan orang soleh itu, orang soleh ini akan bisa memberikan syafaatnya ketika nanti di hari akhirat. Ketika kita dalam surga, kita ingat dengan kawan-kawan kita. Mana kawan-kawan kita yang bersama kita dengan pengajian? Oh, setiap pengajian dia hadir. Mana kawan-kawan kita yang sama-sama berzikir? Asal ada kegiatan zikir dia nampak. Ketika tidak nampak, kita pasti akan bertanya, ya Allah, mana si fulan? Oh, dia ada di neraka. Ya Allah, dia orang baik. Kalau gitu kamu cari dia ada di neraka, bawa dia ke dalam surga. Begitu juga kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Ketika dia masuk neraka, kita masuk surga, dia akan membawa kita dari surga ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul mengatakan, man la yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kita memiliki teman-teman yang baik. Bersyukurlah kita punya teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, yang mengajak kita kepada kebaikan. Makanya iman ini yang setiap hari harus bertambah. Bagaimana iman ini bertambah? Dengan melakukan segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tertutup kepada yang wajib saja. Karena orang yang beribadah dengan kewajiban-kewajiban itu bukanlah orang-orang yang terbaik. Baru dikatakan orang baik, belum menjadi orang terbaik. Sholat Jumat ini memang wajib. Suka tidak suka, siap tidak siap, kita pasti mengerjakannya. Walaupun mungkin tidak dengan cara yang terbaik.
Tapi sholat sunat ini akan membawa kita kepada kebaikan yang akan meningkatkan kita menjadi orang-orang terbaik. Segala macam sholat sunat yang begitu banyak. Nah, iman ini harus ditingkatkan dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Karena ketika kita taat, maka iman kita akan meningkat. Ketika kita dalam kondisi tidak taat, maka kemaksiatan itu akan datang, iman ini yang akan turun. Makanya tidak usah heran ketika kita ada kalanya malas untuk melakukan kebaikan. Karena iman kita sedang turun. Disinilah jin akan bekerja. Jin tidak akan menggoda kita ketika kita siap. Jin akan senantiasa menggoda kita ketika dalam kondisi tidak siap. Disitulah dia lalaikan kita sehingga akhirnya kita terlena. Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari yang harus bertambah adalah amal soleh kita. Sekecil apapun dia. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kecilnya, tapi itu sebuah kebaikan, maka Allah akan ganjarkan dengan pahala. Zarah itu tidak bisa dihitung bentuknya. Ada orang yang mengatakan atom. Mungkin tidak semua orang, sekecil apa atom itu, tidak bisa dibuktikan. Tapi ketika kita mengatakan zarah itu seperti butiran-butiran pasir. Ketika kita mengambil pasir, lalu pasir itu satu genggam ini kita jatuhkan satu persatu, butiran itulah zarah, kecil dia. Tapi kalau itu sebuah kebaikan, maka Allah akan berikan pahala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi kalau itu sebuah keburukan, maka Allah akan berikan dosa. Setiap hari amal apa yang kita kerjakan, kebaikan, amal soleh, atau justru yang buruk-buruk. Maka yang berkumpul adalah lama-kelamaan menjadi bukit. Dosa kita yang menjadi bukit. Orang ada kalanya masuk neraka bukan karena dosa-dosa besarnya, tapi karena dosa-dosa kecilnya yang menjadi sebuah kebiasaan dan ditiru oleh orang lain. Orang juga masuk surga, ada kalanya bukan karena amalan-amalan besarnya, tapi amalan yang kecil, yang itu menjadi ahsanu amalan, amalan terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, menguji kamu semua. Siapapun diuji. Orang beriman diuji, orang kafir pun diuji. Semakin bagus keimanannya, ternyata ujiannya semakin berat. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman, lalu mereka tidak kami uji kembali? Manusia yang paling beriman, yang kuat imannya, yang terbaik imannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ujian Rasulullah ternyata jauh lebih berat daripada ujian kita. Sahabat-sahabat Nabi, kuntum khaira ummah, umat terbaik, tapi ujian mereka jauh lebih berat daripada kita. Jangan ketika kita merasa kalau kita tidak pernah mendapatkan ujian. Ujian itu berat, nggak pernah, ringan sekalipun juga nggak pernah. Lalu kita menganggap Allah sayang dengan kita. Jangan-jangan dalam hitungan Allah kita termasuk orang-orang yang tidak beriman. Makanya Allah tidak menguji sedikit pun kita. Karena Allah tahu ketika kita diuji pasti kita gagal. Tapi orang-orang terbaik, dia akan diberikan ujian. Semakin baik imannya, semakin besar ujiannya, semakin berat ujiannya. Nah, amal soleh ini akan membuat kita kuat. Kita memikirkan yang besar-besar, pasti kita tidak mampu. Untuk bisa sholat semalam suntuk, tidak akan mungkin kita punya waktu. Tenaga kita juga tidak sanggup, mata kita juga tidak bisa terbuka selamanya. Fisik kita juga tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Tapi Allah berikan jalan, Rasulullah berikan jalan. Apa itu? Barang siapa sholat isya berjamaah, seperti dia sudah sholat setengah malam. Barang siapa sholat subuh berjamaah, seperti dia sudah sholat setengah malam. Berarti orang yang sholat isya dan subuh secara berjamaah, dia sudah sholat semalam suntuk. Barang siapa mendengarkan berada dalam majelis ilmu, pengajian itu majelis ilmu. Di masjid ini tiap habis maghrib ada selalu pengajian-pengajian. Ada majelis-majelis ilmu di sana. Apa kata Nabi? Orang yang berada dalam majelis ilmu lebih baik daripada dia sholat sunat 1000 rakaat. Hari ini tidak ada siapapun yang sanggup sholat sunat 1000 rakaat. Tapi kita mendengarkan kajian maghrib ke isya berapa lama? Tidak sampai 1 jam. 45 menit itu sudah lama. Tapi kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Membangun satu masjid tidak mampu.
Tapi ternyata kata Sayyidina Ali, satu suapan yang kamu berikan kepada orang yang sedang kelaparan lebih baik daripada kamu membangun 100 masjid. Bukan 1, tapi 100. Siapapun kita mesti tahu di kampung kita ada orang-orang yang paling miskin. Dia punya izah, punya kemuliaan, dia tidak mau meminta-minta. Dia menjaga kemuliaannya. Tinggal kita belikan makanan. Satu rumah itu mungkin ada 3 orang atau 4 orang. Belikan nasi kotak, 4 kotak, paling mahal 100.000. Setiap bulan mungkin setelah kita mendapatkan gaji kita atau honor kita atau kemudahan rezeki kita belikan 4 kotak itu, kita antarkan ke rumah itu. Itulah yang membuat hari ini ketika kita tidur begitu banyak kebaikan yang datang. Karena doa orang-orang yang sudah kita mudahkan. Ada doa orang-orang yang sudah kita bahagiakan. Ada doa orang-orang yang sudah kita bantu mereka. Jadi kalau hari ini kita berkata, kenapa susahnya bukan main mencari rezeki? Kenapa susahnya bukan main kehidupan kami? Pertanyaan hari ini, berapa banyak orang-orang yang sudah kita mudahkan urusannya? Tapi kalau kita sulitkan orang itu, jangan pernah bermimpi kita akan mendapatkan kemudahan. Pasti kesulitan yang akan kita rasakan. Wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Waktunya dihabiskan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga atau yang terakhir yang harus bertambah setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kita adalah ilmu kita. Ternyata alam ini penuh dengan pengetahuan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau. Orang-orang yang cerdas itu mereka-mereka yang tadabbur Quran, mempelajari Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang di sana akan lahir yang namanya saqafah zatiyah, ilmu-ilmu keislaman yang hukumnya fardu ain. Siapapun kita punya kewajiban untuk tahu tentang tata cara sholat, bagaimana wudhu yang benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Membaca Al-Quran itu fardu ain. Siapapun kita tidak bisa baca Quran berdosa. Sholat 5 waktu itu fardu ain. Siapapun kita yang tidak sholat berdosa. Ini namanya ayat-ayat qauliyah tadi, tadabbur Quran. Yang kedua, siapa orang cerdas? Tafakkur alam. Yang namanya ayat-ayat qauliyah, alam semesta ini ternyata harus dipelajari. Tapi ini menjadi saqafah ilmiah, ilmu-ilmu umum yang tidak semua kita wajib, makanya menjadi fardu kifayah. Kalau ada orang yang bisa ilmu kesehatan, maka orang lain akan terlepas dari kewajiban karena sudah ada orang yang melakukannya. Sama seperti penyelenggaraan jenazah, itu menjadi fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau itu menjadi fardu ain, semua kita pasti akan berdosa kalau kita tidak sholat terhadap jenazah yang ada. Kenapa kita tidak mau sholat? Bukan karena kita tidak tahu. Kita tahu. Nabi yang mengatakan 1 gunung emas Allah sediakan bagi orang yang ikut sholat jenazah. Tapi berapa banyak di antara kita jenazah ada di depan kita, tapi kita tidak mau menyolatkannya hanya gara-gara kita mengatakan saya tidak kenal dengan dia. Banyak orang yang berada di luar masjid, jenazah sudah ada di dalam masjid karena dia malas membuka sepatunya, karena dia sedang sibuk dengan pembicaraan dengan koleganya. Dia tidak mau meninggalkan itu. Dia lebih suka dia berada di luar, tidak mau ikut sholat. Padahal kata Nabi 1 gunung emas Allah sediakan bagi orang yang sholat jenazah. 1 gunung emas lagi bagi orang yang ikut melakukan penguburan, mengantarkan dia ke liang lahatnya. Tapi tidak semua kita mau. Padahal itu ada kesempatan. Jadi Allah sudah memberikan kesempatan, pilihan ada pada kita. Makanya tambahlah ilmu setiap hari. Nah ini yang kedua, orang-orang cerdas adalah mereka-mereka yang tafakkur alam. Dan orang cerdas yang ketiga adalah mereka-mereka yang senantiasa zikrul maut. Karena kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hari ini kita sholat bukan untuk hidup kita, tapi untuk mati kita. Karena nanti kalau kita sudah mati, kita tidak lagi disuruh sholat. Hari ini kita baca Quran bukan untuk hidup kita, tapi untuk mati kita. Kita bersedekah bukan untuk hidup kita, tapi untuk kematian kita. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Jadi 3 hal ini senantiasa harus bertambah setiap hari, setiap waktu. Ini sudah di akhir tahun. Bagaimana catatan amal kita? 355 halaman tadi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan apa yang sudah kita isi?
Kalau masih banyak keburukan, sisa halaman itu isilah dengan segala macam kebaikan. Yang mudah-mudahan ketika Allah memanggil kita di akhir kehidupan kita, ternyata yang kita kerjakan adalah sebuah kebaikan yang itu akan membahagiakan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تعالى في القران الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.